Hari ini kita lanjutkan materi kita yang berikutnya, yaitu rumus fungsi. Apa itu rumus fungsi? Rumus fungsi adalah menyeleksi data sesuai dengan kondisi yang diinginkan yang bernilai benar atau salah. Nah, pernyataan tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Nah, jika jawabannya iya, berarti sesuai dengan kondisi. Jika jawabannya tidak, berarti tidak sesuai kondisi. Maksudnya gimana? Rumus fungsi ini biasanya dapat kita temukan di sebuah beberapa kasus. Misalnya berupa nilai-nilai. Jadi biasanya kalau guru-guru ingin menyeleksi nilai anak berdasarkan remedial atau tidak, mereka akan pusing melihat satu persatu dari nilai anak-anak tersebut. Jadi dengan menggunakan rumus ini, mereka hanya memasukkan saja rumus fungsinya seperti apa, misal rumus fungsinya apa, mereka masukkan. Misalnya jika anak tersebut mendapatkan nilai lebih dari 60, maka dia tidak melakukan remedial. Jika di bawah, melakukan remedial. Kalau misalnya guru itu melakukan satu persatu anak, akan bakal lama, memakan waktu. Jadi mereka menggunakan rumus fungsi ini. Salah satu rumus fungsi yang biasa digunakan yaitu adalah if tunggal. Nah, maksudnya if tunggal ini adalah dia mempunyai pernyataan benar satu dan pernyataan salah satu. Maksudnya hanya pernyataannya satu saja. Nah, untuk aturan penulisan if, fungsi if ini biasanya menggunakan sama dengan if, buka kurung, logical test, value if true, value if false, tutup kurung. Nah, keterangannya, kalau untuk logical test itu untuk pernyataan logikanya, misalnya nilai 70, seperti itu. Value if true itu nilai logika yang benar, berarti yang benar itu tidak remedial. Nah, yang value if false berarti nilai logika yang salah, yaitu remedial. Seperti itu. Kita langsung ke contoh. contohnya. Di sini Miss mempunyai tabel dan daftar nilai matematika kelas 6. Nah, di situ ada namanya dan berupa nilainya. Kemudian anggap saja ini hanya sebagian data. Nah, di sini batas remedialnya yaitu 60. Batas remedialnya 60. Nah, anggap aja kalau kita lihat langsung kita bisa ketahuan ya yang mana remedial, yang mana enggak. Namun bayangkan jika ribuan bahkan ratusan data, haruskah kita mencari satu-satu? Tidak mungkin. Jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kalian isikan fungsi if di sel D4. Kemudian tuliskan logikalnya. Misalnya logikalnya itu berarti di nilainya itu C4 kurang lebih atau sama dengan 60. Maksudnya apa? Intinya nilainya di C4 itu bisa kurang atau sama dengan nilainya 60. Lalu value if true itu jika dia tidak remedial, dan tuliskan value if false itu jika dia remedial. Kemudian setelah itu kalian klik tombol enternya. Di sini Miss sudah memberikan contoh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini Miss ingin memasukkan status untuk atas nama Lisa. Nah, caranya seperti apa? Pertama kita masukkan dulu rumus dari fungsi if tersebut, ya, atau if tunggalnya. Nah, di sini yang pertama ingat
selalu dimulai dengan sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan berarti itu tidak akan ada nilainya. Lalu kalian tulis if di sini. If-nya bisa besar kecil nggak apa-apa. Lalu kalian buka tanda kurung, langsung masukkan C4. Di manakah dapat C4? C4 itu dapat dari di sini C4 dari kolom C dan baris ke-4. Itu cara bacanya. Kemudian kurang lebih sama dengan batas remedialnya berapa? 60. Selanjutnya koma, tuliskan value if true-nya yaitu tidak remet. Ya, jangan lupa tanda petiknya 2. Lalu koma, kemudian tuliskan lagi value if less-nya yaitu remet. Jangan lupa titik petiknya. Kemudian tutup. Lalu saat kalian mengenakan enter, maka hasilnya bahwa anak yang bernama Lisa ini berarti tidak remedial. Kenapa tidak remedial? Karena di sini ada sama dengan. Berarti intinya kalau sama dengan 60 berarti dia tidak remedial. Seperti itu. Sampai sini paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya lagi ke Miss. Nanti Miss akan jelaskan. Ya. Sekian dulu materi yang bisa Miss sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa minggu depan.